Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, salam sejahtera, salam satu hobi dan salam satu profesi. Semoga dulur-dulur dalam keadaan sehat semua dan usahanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur, ini saya akan berbagi pengalaman ya, bukan berbagi ilmu, karena saya belum pakarnya dalam budidaya ini. Saya juga masih pemula. Ini saya memiliki pekarangan di belakang rumah. Pekarangan saya sempit, kemudian saya coba manfaatkan untuk membuat kolam terpal yang saya isi ikan nila. Rencana saya di sini akan pembibitan ikan nila di kolam terpal. Yang mana kolam terpal saya ini berukuran 2 kali 1 meter. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 75 cm. Ini saya beli di toko ya. Ini saya beli di toko dan saya buat untuk pembibitan ikan nila. Dulur-dulurku sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang saya coba utarakan untuk kita semua berdasarkan pengalaman saya ini. Yang paling utama yang kita persiapkan tadi yaitu kolam yang kita isi dengan air. Kemudian untuk pembibitan ini yang harus kita siapkan yaitu 2 jenis ikan yang berbeda kelaminnya ya, yaitu jantan dan betina. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Untuk pembibitan ini ada tahap-tahapnya tersendiri ya dulur-dulur sekalian ya. Tahapnya yang pertama yaitu kita harus pisahkan ikan jantan dan ikan betina. Ini ya lur ya, sudah saya pisahkan ya. Ini ikan jantan. Nah, ini ikan jantan sudah saya pisahkan di dalam ember, karena istilahnya ini harus disapih lah. Nah, tidak boleh langsung disatukan kalau kita ingin pembibitan ikan nila kita itu bagus. Nah, jadi kita pisahkan di kolam yang terpisah. Nah, kolam yang ada ini ya dulur sekalian, kolam yang ada ini sudah saya siapkan. Ini 4 ekor bibit ikan nila betina. Ada 4 ekor di dalam. Ini saya masukkan di dalam sini biar bisa dilihat ya dulur sekalian. Ini ada 2 ekor dan 2 ekornya lagi masih ada di dalam kolam. Nah, untuk ikan nila sendiri itu ya, mungkin dulur-dulur sekalian lebih paham ciri-cirinya ya. Nah, ini ikan nila jantannya ya lur ya, yang telah saya pisahkan dari calon indukan ikan nila betinanya. Sudah saya pisahkan kurang lebih itu 14 hari. Jadi di tempat yang terpisah antara betina dan jantan ini coba saya ambil 1 ekor yang jantan. Adapun ciri-cirinya dulur-dulur sekalian sudah paham ya. Ciri-cirinya ikan nila jantan itu dari bodinya lebih besar dari bodi ikan nila perempuan, dan panjangnya juga lebih panjang ikan nila yang jantan. Nah, kemudian untuk bagian bagian ininya, vitalnya dia cuma memiliki 2 lubang. Nah, apabila kita usap seperti ini, ada yang menonjol ini ya, ada yang menonjol atau ada yang memanjang atau runcing, dan ketika kita pencet dan kita tekan-tekan seperti ini akan keluar sedikit cairan. Nah, itulah untuk membedakan ikan nila ya. Kemudian dari siripnya juga bisa dilihat ya, dari warnanya ini ikan nila merah. Corak warnanya kita lihat juga, ini sangat yakin sekali ini lubangnya ada 2. Nah, ini itu yaitu ikan nila jantan yang sudah saya pisahkan dari ikan nila betina selama kurang lebih 14 hari, karena kita akan menggabungkan ikan ini nanti untuk pembibitan agar dia cepat beranak. Nah, adapun ikan nila yang betina itu sudah saya siapkan di kolam ini 4 ekor. Ya, kolam saya ini ukuran 2 meter panjang dan 1 meter lebarnya. Saya isi 4 ekor ikan nila betina. Nah, nanti akan saya jadikan satu dengan ikan nila jantan. Jadi cukup ikan nila jantannya ini
1 ekor dan ikan nila betinanya 5 ekor itu dalam satu kolam ini, karena ikan nila ini sendiri jantan itu bisa membuahi 5 atau sampai 7 ekor dalam satu tempat. Itu kebanyakan itu dari pengalaman saya. Ini ikan nila betina. Nah, ciri-ciri dari ikan nila betina ini terlihat dari bentuk fisiknya juga ya, dulurku sekalian. Nah, bentuk fisiknya sedikit lebih kecil dari ikan nila jantan. Aduh, susah sekali nih megangnya. Aduh, sedikit lur. Nah, saya jelaskan sedikit lagi, saya ulang ya, karena dulur sekalian sudah pada paham. Nah, ini bentuk tubuhnya sedikit lebih kecil dan pergerakannya juga sedikit cenderung tidak agresif yang laki-laki, atau lebih agresif yang jantannya. Nih, cirinya yang paling utama yaitu memiliki 3 lubang. Nah, ini salah satu lubangnya ya, sama-sama kita tahu itu untuk pembuahan sel telurnya, dan kelaminnya, dan anus untuk kotorannya. Waduh, jatuh dia lur, loncat. Dulur sekalian, nah, ikan nila ini, aduh loncat terus. Ikan nila ini ya akan kita perhatikan untuk tubuhnya yang ideal, kemudian juga bobotnya juga. Minimal bobot ikan nila untuk indukan itu kurang lebih itu 250 gram sampai 300 gram itu minimalnya ya. Dan untuk usianya itu tidak kurang dari 5 atau 6 bulan itu sudah siap untuk dibuahi. Ini saya masukkan lagi ya dulurku sekalian. Ini kita gabungkan antara ikan nila jantan dan ikan nila betina ini ke dalam satu kolam. Kita gabungkan ke dalam satu kolam. Nah, pengalaman saya, bagaimana ini bisa cepat bertelur dan cepat beranak. Nah, kita kurangi airnya. Kurangi airnya itu cara saya kurangin airnya, jangan terlalu banyak atau separuh dari ketinggian kolam kita. Karena menurut pengalaman saya, kalau air lebih rendah itu maka akan lebih cepat proses untuk pembuahan atau cepat untuk bertelurnya ikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mengurangi jatah pakan ikan. Selama kurang lebih 10-14 hari saya kurangi. Biasanya saya kasih pakan 3 kali dalam satu hari, saya kurangi menjadi 2 kali sehari. Nah, itu agar dia cepat bertelur menurut pengalaman saya. Mungkin pengalaman atau ilmu dulur-dulur para master sekalian lebih dari saya, yang monggo nanti di komen atau diberikan masukan kepada saya. Ini pengalaman saya untuk berbudidaya ikan nila di kolam terpal atau indukan agar cepat bertelur dan cepat beranak. Nah, rata-rata dari keempat betina dan 1 jantan ini saya memperoleh anakan itu kurang lebih 200 sampai 250 ekor dalam satu kolam saya. Sedikit ya lur ya, mungkin dulur bisa lebih banyak dapatnya. Kemudian tips yang ketiga, selain saya mengecilkan air dan mengurangi sedikit pakan, saya mengganti air itu dalam bertahap ya. Dalam bertahap maksudnya itu tidak saya isikan, tidak saya kuras semua atau tidak saya kuras separuhnya, akan tetapi saya akan membuat pancuran ini saja nih dulu ya. Saya bikin pancuran ini ya, kurang lebih saya hidupkan airnya itu, saya hidupkan ya kurang lebih ya 10-15 menit, dan saya keluarkan dari pembuang. Dulur-dulurku sekalian, ikan nila di kolam terpal, kolam bermanfaat. Semoga usaha kita berkah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.